Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ja'alana min muridi khatmil muhammadiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tu'arrifuna biha iyyah wa ala alihi wa sahbihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah para ikhwan, para ahbab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita akan sama-sama membaca sekaligus merenungi tentang perkataan daripada guru kita Sayyiduna Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu dalam kitab beliau yang disusun oleh murid utamanya yaitu Sayyid Ali Harajim radhiyallahu an. Beliau mengomentari tentang bahwa suhbah itu, berkawan itu adalah harus dengan yang hidup. Maka di halaman 653 summa qala radhiyallahu an, berkata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, wa dalilu ala anna suhbata la takunu lil hayy, dalil ya, keterangan tentang bahwa suhbah itu tidak bisa dilakukan kecuali kepada wali yang hidup atau kepada guru yang hidup adalah perkataan atau sabda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu an. Salil ulama wa khalitil hukama washabil kubara. Ya. Di video-video sebelumnya kita membahas tentang ada ulama, ada hukama, ada kubara. Kemudian apa kriteria masing-masing? Ya? Kriteria masing-masing dari ulama, kemudian hukama, kemudian kubara. Maka berkata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, fal alimu dalalatuhu 'alal amril 'am. Alim ini yang jamaknya ulama, maka menunjukkan kepada manusia, kepada kaum muslimin tentang urusan yang umum, amron wa nahyan, baik itu perintah ataupun larangan. Jadi ulama ini menerangkan perintah yang umum dan juga larangan yang umum. Ya. Bima yujibul madaha, yaitu sesuatu yang mendatangkan pujian, yang mengharuskan datangnya pujian indallahi, di sisi Allah. Kemudian wasuqutol laimati, dan terputusnya celaan atau makian alal abdi, terhadap hamba. Kalau manusia mengamalkan ilmunya ulama yang urusan tadi itu, maka dia akan
mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, begitupun cercaan atau cacian dari hamba tidak akan dia dapatkan. Itu kalau dia mengamalkan ilmunya ulama. Wa nihayatuhu al jannah. Dan endingnya, akhirnya nanti di akhirat, maka dia akan mendapatkan surga. Ini tingkatan pertama. Kemudian yang kedua, wal hakimu, dan hakim, dalalatuhu ala taqarrubi ilallah. Hakim ini petunjuknya itu atau wejangannya itu ya eh, mengarahkan kaum muslimin ya, wabil khusus tadi orang yang udah belajar ulama, untuk takorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakim ini cocoknya itu mengajarkan yang sudah jadi ulama, yang sudah tahu ilmu. Maka termasuk agenda alim ini adalah ya, belajar ke alim ini belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar usul fikih, belajar nahu, sorob, ya, kemudian balagoh, bade, bayan, ma'ani, nah seperti itu masuk kategori kita ini belajar kepada ulama. Bagaimana sekarang kita bicara tentang hukama. Bagaimana hukama ini mengarahkan ya kaum muslimin atau tadi orang yang sudah berilmu tadi ya, baik yang sudah berilmu ataupun yang belum ilmu, mengarahkannya bagaimana? Bitoharoti, dengan cara mensucikan, membersihkan, min ahwiyatin nufusi, dari memperturutkan hawa nafsu, wa mutaba'atil hawa, dan mengikuti syahwat ya. Wa nihayatuhu manazilul qurba. Dan ending daripada kita kalau kita belajar kepada hukama, maka akan mendapatkan manzilah kedekatan dengan Allah, manzilah kedekatan dengan orang-orang agung, orang besar di sisi Allah. Jadi para hewan, para ahbab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang nih kalau belajar kepada hukama ada plusnya, ada yang tadi kan. Yang tadi dapat hanya surga saja gitu kan. Tetapi kedekatan-dekatan dengan orang besar, kedekatan-kedekatan dengan Nabi, undangan-undangan di tempat yang mulia bersama para aulia kubar, itu enggak. Hanya dapat bangunan surga saja dengan segala kenikmatannya. Nah, kenapa mereka begitu? Karena mereka di samping mereka ini punya ilmu, punya pengetahuan, mereka bisa menekan daripada hawa nafsunya. Caranya banyak, ya. Teorinya supaya orang ini bisa menekan hawa nafsu banyak. Di antaranya adalah bagaimana orang ini dikeluarkan, ya, diriadohkan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, kan setahun. Sehingga dulu mungkin sebelum riadoh, sebelum latihan, tidak melaksanakan sunnah-sunnah, ya. Kemudian setelah riadoh menjadi mencintai sunnah. Sebelumnya senang untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya, setelah dilatih menjadi berubah. Dulu mungkin senang hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka sepulangnya riyadhah itu 40 hari, 4 bulan ya misalkan, maka jadi perubahan. Wal kabiru, dan nah sekarang ketiga nih, kubaro nih ya, mufradnya kabir. Wal kabiru dalalatuhu 'ala Allah. Kabir ini ya orientasinya dia menunjukkan yang sudah belajar di hukama, dia arahkan kepada Allah. Jadi seseorang ini
Pertama, belajar ilmu, mengisi rongga otak, kemudian belajar di hukama, mengisi rongga hati. Nah, ini wakabir ini belajar masuk ke alam ruh, ya, menunjukkan dia kepada Allah, ya, menunjukkan dia tahu kepada dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagaimana caranya Kubaro ini mendidik murid-muridnya adalah min haitsu mahkun nafsi, dengan cara mengajarkan untuk menghancurkan egonya, menghancurkan pengakuannya, keakuannya. Yang kedua adalah wal bara'atu minat tadbir, melepaskan diri dari rasa punya kemampuan mengatur laha kepada nafsu. Bikulli ma yajlibul maslahata laha dunya wa ukhra, dengan segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan untuk nafsu itu, kemaslahatan untuk diri, dunia wa ukhra, baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Wa bikulli ma yadba'ul madarrata, dan melepaskan, ya, dari ikut campur mengatur sesuatu yang dapat menolak kemadaratan anha, dari jiwa tersebut, dari aku tersebut, dunia wa ukhra, baik kehidupan dunia ataupun akhirat. Wa nihayatuhu, dan endingnya, kalau seseorang ini bisa, dia ini melaksanakan petunjuk daripada Kubaro, maka endingnya adalah Allahu Allah. Dia dapat Allahnya, dia dapat wusul kepada Allahnya. Jadi pertama dia belajar ilmu dulu, ya, belajar ilmu dulu, ya, pengetahuan secara umum, biar tahu mana perintah Allah, mana yang wajib, mana yang haram. Tetapi di saat dia belajar itu belum bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga banyak gitu. Walaupun dia tahu ini tidak boleh tapi dilakukan. Ya karena memang belum fasenya. Belum fasenya untuk belajar menekan hawa nafsu gitu. Nah, kemudian pindahlah dia ke kelas kedua, ya, dengan gurunya bernama Hukama. Maka di sini bisa mengendalikan hawa nafsu, ya. Sehingga dengan cara begitu ilmu-ilmu yang didapat bisa diamalkan dengan sempurna. Nah, tetapi kelemahannya masih ada pengakuan. Ini saya, ini sholat adalah saya, ya. Tahajud ini saya. Kemudian yang dakwah ini saya. Itu diajak sama saya. Dia ngerti agama itu karena diajarkan sama saya. Aku. Sehingga terhijab dari Allahnya. Ya. Kemudian sering mengatur tentang nah, tadi bagaimana si Kubaro ini supaya baro'ah. Si muridnya ini berlepas diri. Ya. Melepaskan diri, ya, bahwa dia itu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi dirasa, bukan di akal, gitu kan. Setiap dia bertindak sesuatu, maka rasa itu ada. Nah, ini adalah tugas daripada Kubaro, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati masa-masa tersebut, dari masa ta'lim kepada ulama, kemudian kita melangkah dengan masa tarbiyah, ya, mengatur hawa nafsu di hukama, kemudian kita bisa masuk ke ranah yang ketiga, yaitu belajar kemarifatan, belajar hakikat dengan Kubaro. Masya Allah. Mungkin sekelumit yang saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengurai kembali untuk kajian yang lebih luas dari pengembangan ini di waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.